Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat nikmat hidayahnya alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, keimanan, keislaman kita, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan kita meraih tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya diberikan materi oleh panitia untuk menyampaikan tentang langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai bani Adam, yaitu kepada manusia semua, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bersama ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan berdialog dengan para malaikat. Malaikat kemudian tidak menerima apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih tahu daripada kamu semuanya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 103 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami di sini Allah berkata kepada malaikat, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam. Dalam hal ini bersujud bukan seperti kita sujud kepada Allah, tetapi memberikan penghormatan kepada Adam sebagai makhluk Allah yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Maka para malaikat fasajadu, para malaikat memberikan penghormatan semua kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis ini bukan hanya mereka itu tidak mau bersujud, illa iblis, tapi iblis memiliki sikap aba wastakbar, memiliki sikap pembangkangan kepada Allah, wastakbar, dan takabur, wa kana minal kafirin. Maka iblis ini termasuk makhluk Allah dan tergolong orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, maka di sini terdapat langkah-langkah iblis atau setan yang masuk dalam diri manusia
yang menjebak manusia pada perilaku kesesatan. Karena sesungguhnya iblis dan turunannya tidak rela ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama adalah ini ada satu perilaku yang ada di diri manusia semuanya. Langkah yang pertama adalah sifat marah. Marah adalah suatu perilaku yang tidak baik. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan dengan perasaan marah maka tidak akan diselesaikan dengan baik. Maka ketika Rasulullah kedatangan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku." Satu kalimat saja. Maka Rasulullah mengatakan, "La tahzun." Kamu jangan marah. Pada waktu berikutnya juga sahabat tersebut minta nasihat pada Rasulullah, "La tahzun." Jangan kamu marah. Sampai 3 kali Rasulullah berpesan kepada sahabat tersebut, "La tahzun." Jangan kamu marah. Nah ini, jadi marah itu merupakan satu upaya iblis, setan masuk ke dalam diri manusia agar manusia itu memiliki perilaku-perilaku yang tidak baik. Karena dengan kemarahan maka manusia itu akan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keduanya adalah bahwa langkah-langkah setan masuk pada manusia adalah bahwa menjadikan manusia itu keinginan untuk selalu makan lebih banyak, atau dalam kata lain kekenyangan. Jamaah rahimahullah, pada bulan ini, kita bulan puasa, terkadang kita ini melewati hari-hari dari pagi, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika kita dimulai kewajiban melaksanakan ibadah puasa, ada keinginan-keinginan kita untuk makan sebanyak-banyaknya. Sebagai bukti keinginan kita untuk berbuka itu, segala makanan itu dikumpulkan semua, dari kolak, gorengan, lontong, es kelapa, es campur, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita kemudian berbuka puasa yang diisi atau juga mungkin kita itu seteguk air putih atau juga air manis yang bisa menghilangkan lapar dan dahaga kita akan merasakan kenikmatan dari berbuka puasa tersebut. Kita tidak boleh kekenyangan, dan akan menjadikan apa kalau kita kekenyangan? Akan menjadikan kita malas dalam untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti kita untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh, sholat witir itu akan merasa berat pada kita. Nah, maka langkah setan yang kedua untuk bisa menjadikan manusia itu tergelincir dalam perbuatan tidak baik atau perbuatan dosa kalau perut kita kekenyangan. Kemudian yang ketiga adalah langkah ketiga yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia itu dengan memiliki sifat ketergesa-gesaan. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam perbuatan. Bahwa dikatakan Rasulullah SAW bahwa perbuatan tergesa-gesa itu adalah merupakan perbuatan setan. Kalau sekiranya kita itu memang kita tidak mampu untuk bisa mengejar satu perbuatan dengan kita melaksanakan satu perbuatan yang baik, maka jangan sampai kita melakukannya dengan cara tergesa-gesa. Kemudian yang keempatnya adalah bahwa langkah setan untuk mengajak manusia tergelincir dalam perbuatan dosa itu adalah bahwa di dalam dirinya itu adalah hubbud dunya, terlalu berlebihan untuk mencintai dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Kita ada kewajiban-kewajiban kita, bukan hanya kita itu kehidupan itu dunia ini, tetapi kita ada kehidupan di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengingatkan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Carilah olehmu keduniawian itu seakan-akan kalian itu hidup untuk selama-lamanya. Tapi tidak boleh diputus seperti itu saja. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu bukan hanya
sekedar di dunia ini, tapi ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka diingatkan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan carilah kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Jadi kalau kita berpikir untuk mencari dunia, jangan berpikir tentang mati dulu. Digambarkan i'mal li dunyaka annaka ta'ishu abada, bahwa kita berpikir hidup kita masih lama. Karena sungguhnya kalau kita berpikir tentang mati, maka kita akan ada, atau juga mungkin muncul sifat kemalasan untuk mencari keduniawian. Tapi kita berpikir kita masih hidup untuk selama-lamanya. Tapi harus ingat, tidak boleh diputus. Kita harus berpikir i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, ketika itu waktu jatuhnya kewajiban tersebut, maka harus kita laksanakan. Bisa jadi kita besok itu tidak akan hidup kembali. Jadi harus kita laksanakan dengan sesuai dengan kewajiban tersebut. Kemudian langkah-langkah syaitan itu untuk menggoda manusia, yaitu adanya sifat fanatik, taksub. Rasulullah SAW melarang kepada kita itu fanatik terhadap satu kaum, satu suku dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan kalian itu dalam bentuk laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik di antara mereka? Bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian, bukan karena harta dan sebagainya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kalian. Nah, oleh karena itulah maka dilihat dari pribadi atau juga perilaku manusia, kadang-kadang itu mereka merasa paling hebat, mereka paling kaya, paling pintar sebagainya. Nah, itu adalah satu perbuatan setan. Karena setan mengatakan ana khairum minkum. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya lebih daripada kamu semua, itu adalah satu perilaku setan atau iblis. Kemudian langkah yang keenam adalah bahwa langkah-langkah setan, iblis, untuk bisa menggoda manusia agar terpleset dalam perbuatan dosa itu adalah di dalam dirinya itu adalah ada sifat hasud, iri, dengki. Kita tidak boleh memiliki sifat hasud. Terkadang ada tetangga kita yang mungkin diberikan kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki sifat iri dengki, sifat hasud, maka bisa jadi muncul prasangka, jangan-jangan itu hasil dari korupsi, atau mungkin jangan-jangan itu ngutang sana sini dan sana sini. Nah, ini karena muncul di dalam hatinya sifat hasud, maka orang yang memiliki sifat hasud itu sakit di dalam dirinya, bukan hanya yang dalam mendapatkan penyakit hati, juga jiwanya akan sakit. Nah, inilah syaitan masuk dalam dirinya, tidak menjadikan seorang itu menjadi tenang, tentram karena adanya sifat hasud ini. Kemudian yang ketujuh adalah bahwa yang menjadikan langkah-langkah setan untuk menggoda manusia itu adalah mengikuti logikanya. Terkadang pikiran manusia itu untuk bisa meraih sesuatu itu sesuai dengan pikirannya, padahal bisa jadi yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Maka setan masuk dalam alam pikirannya. Nah, oleh karena itulah maka di dalam beberapa sumber bahwa iblis itu memiliki keturunan, dan keturunannya ini akan menggoda manusia dari berbagai sisi. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Maka keturunan yang pertama disebut dengan setan Zalitun. Setan ini bertugas untuk menggoda, yaitu penghuni pasar dalam transaksi jual beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan, kebohongan, adanya penipuan, kemudian merayu dan bersumpah palsu.
Hadirin jamaah rahimahullah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Sementara tempat-tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Karena apa? Karena tadi di pasar itu ada namanya setan jatun. Karena setan ini menggoda penghuni pasar yang ketika terjadi transaksi. Mungkin di antara jamaah ada sebagai penjual atau juga ada sebagai pembeli. Sebagai penjual itu terkadang itu berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga dengan cara seperti apa yang dilakukannya? Muncul godaan setan iblis yang disebut dengan setan jalitun itu. Apa yang di dalamnya muncul? Bagaimana untuk bisa mengurangi takaran, mengurangi timbangan yang semestinya itu 1 kilo maka dikurangi sekian sekian gram gitu. Begitu juga kadang-kadang sebagai pembeli punya keinginan untuk menambah lagi tanpa sepengetahuan penjual. Nah, ini makanya di pasar ini banyak godaan-godaan setan yang menjadikan seseorang itu akhirnya itu terjerumus dalam perbuatan dosa, baik itu penjual maupun itu pembeli. Oleh karena itulah kita sebagai seorang yang beriman, kita harus menjadi seorang penjual yang jujur atau juga sebagai pembeli yang jujur. Kemudian yang keduanya adalah ada setan yang bernama setan wahid. Setan wahid itu bertugas untuk mengkhianati dan merencanakan adanya akidah dan akhlak tercela bagi bayi-bayi yang baru lahir. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang beriman dianjurkan, diperintahkan ketika anak bayi lahir itu agar dikumandangkan adzan pada telinga kanan dan dikomahkan pada telinga kiri. Ini menunjukkan apa? Agar bayi itu terbebaskan dari sifat syirik. Ketika seorang bayi dalam rahim seorang ibu itu ada perjanjian, alastu birabbikum, siapa Tuhan kamu semua? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna, engkaulah yang menjadi Tuhan kami semuanya. Nah, sampai lahir di dunia ini kemudian diingatkan kembali untuk bisa bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kemudian muncul ada godaan-godaan setan iblis, yaitu anak turunnya disebut dengan setan wahid. Nah, supaya terbebaskan dari godaan tersebut, kita harus selalu saja diingatkan kembali dengan ucapan-ucapan taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya adalah keturunan iblis adalah setan akwan. Setan awan ini adalah yang bertugas untuk menggoda para penguasa agar dia itu bersifat zalim, agar dia tidak bersifat adil. Terdapat atau banyak sekali para penguasa-penguasa yang tidak berlaku adil, bahkan sebaliknya. Nah, ini karena ada godaan aturan iblis yang menjadikan diperintahkan untuk menggoda para penguasa untuk berlaku zalim. Kemudian yang berikutnya adalah setan hafaf yang bertugas untuk membujuk untuk manusia itu agar mereka itu meminum minuman keras. Jadi ada setan keturunannya setan dan iblis ini yang mengajak manusia untuk minum keras. Kemudian ada setan murah yang bertugas menggoda orang-orang dengan selalu saja menggunakan alat-alat musik agar mereka itu lalai untuk bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada setan lakus yang bertugas manusia untuk menyembah berhala. Menyembah itu memiliki keyakinan seperti menyembah pada kekuatan-kekuatan alam dan sebagainya. Kemudian ada setan maksudnya bertugas untuk menyebarkan berita-berita bohong yang sekarang ini terjadi ini. Kalau dulu mungkin bisa melalui lisan dan sebagainya, sekarang sudah dengan tangan, dengan jari-jari, melalui media sosial dan sebagainya. Ini ada setannya yang menggoda manusia untuk berlaku tidak menyebarkan berita-berita bohong, atau sekarang mungkin disebutkan berita hoax dan sebagainya. Ini yang mengajak manusia, mendorong manusia untuk berlaku menyebarkan berita-berita yang bersifat fitnah tersebut. Kemudian
yang berikutnya ini adalah setan dasyat. Ini yang sering terjadi. Setan dasyat ini berada di dalam satu rumah yang bertugas untuk mempengaruhi pasangan yang ada dalam rumah gitu. Yaitu pasangan supaya mereka itu tidak harmonis. Kemudian mereka itu supaya mereka itu tidak mengucapkan salam, mereka itu terjadi adanya benturan-benturan, terjadi ada pertengkaran antara suami istri dan sebagainya. Nah ini ada sehingga terjadi perceraian. Ini ada keturunan setan, yaitu disebut dengan setan dasim. Dan yang terakhir adalah setan walham, bertugas untuk mengacaukan manusia dalam beribadah, seperti mau wudu gitu. Ketika berwudu itu selalu saja ada keraguan-keraguan. Begitu juga ketika mau melaksanakan ibadah sholat, mau bertakbir itu kan ada keraguan. Nah, sini di dalam dirinya itu digoda oleh setan yang disebut dengan setan walhan. Nah, oleh karena itulah maka kita sebagai orang beriman selalu saja ketika kita itu akan melakukan satu perbuatan yang baik, kita harus selalu membaca ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Mungkin itu saja yang biasa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua agar terlindung dari kutukan setan dan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya biasa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.